Gus, dipun lajengaken nggih Gus. Ya, monggo. Wau panjenengan ngendikan masalah kontak jagat Gus. Lah niku pripun? Maksudipun pripun kontak jagat niku Gus? Bisa dijelaskan Gus? Jenenge kontak jagat, gitu. Cara tak ibaratnya sepeda motor ya. Seumpama saya ibaratkan sepeda motor ataupun mobil. Kalau mobil ataupun motor itu sudah dikontak dengan kunci, Nggih, kontak. nyala nggak? Nyala Gus. Nyala kan? Yang penting akinya normal Gus. Ya, berarti akinya kan ada di dalam diri kita. Energinya kan ada di dalam diri kita. Energi manusia itu, energi kita itu berdasarkan dengan keimanan, keyakinan, sugestinya, ilmu yang kita miliki, yang dititipkan oleh Tuhan. Kan itu kan. Nah, terus fungsi dari kontak jagat itu ya sama halnya kita menghidupkan motor yang mati. Dihidupkan. Nah, kalau sudah hidup kan bisa digunakan, dimanfaatkan, mau diarahkan kemana, dibawa kemana motor itu. Kalau yang dikontak jagat, otomatis kan, yang namanya jagat dikontak. Kita mau apa? Di situ kan ada beberapa unsur dan isi di dalam jagat itu alam semesta. Yang namanya jagat kan alam semesta. Oh, berarti istilahnya komunikasi dengan alam semesta gitu. Sebenarnya wujud penghormatan. Dan supaya bisa berkomunikasi dengan alam itu, dengan jagat. Sebenarnya sih seperti itu. Nah, di dalam jagat pun kan juga ada alam kan gitu kan Mas. Jadi ada beberapa alam, banyak alam ya Gus ya. Banyak alam. Misalnya dengan dunia lain, alam goib Gus. Nah itu bisa kontak ya Gus ya. Insya Allah bisa. Insya Allah, bahasa saya ya, insya Allah bisa. Jika Allah menghendaki, bisa ya bisa. Itu kan sebenarnya juga sebuah media juga. Gitu loh. Sebuah harapan, doa di dalam kontak jagat itu. Harapan kita apa, doa kita apa yang tertuang di situ. Kan itu. Ada tata caranya khusus Gus? Kalau tata cara pasti ada. Jadi kalau kontak jagat biasanya kan pakai media, entah dupa, entah minyak, entah kemenyan, entah di situ kita bunga. Kan di situ menyinggung sekul arum. Sekul arum berarti harum-haruman. Nah, kenapa kok sekul arum? Sekul itu kan nasi. Ya kan nasi. Arum itu kan harum. Itu sebenarnya bukan berbentuk nasi. Makanan. Istilahnya makanan yang bersifat harum. Sari-sari. Lalu sarinya. Nah, itu sebenarnya sih gitu. Oh, gitu. Berarti fungsinya, manfaatnya untuk apa aja Gus? Loh, manfaatnya banyak, tergantung kita ini permintaan di dalam doanya apa, hajatnya kita apa, mau dibawa kemana. Contohnya Gus? Loh, ini terserah kita lah. Mancing juga bisa. Oh iya, kembali ke pawang udan. Kalau kita apa istilahnya untuk pagar rumah bisa, untuk usaha bisa, untuk apapun bisa itu. Kunci ya Gus. Kontak jagat kok. Itu. Kita ini berusaha untuk fleksibel. Fleksibel. Karena apa? Tuhan Maha fleksibel. Apa salahnya kita ini berusaha fleksibel dalam menghadapi sesuatu? Ya kan? Itu kan sama halnya kita melakukan sifatnya Allah, menjalankan sifatnya Allah. Kalau kita ini mengharapkan rahmat dari Allah, seharusnya kita juga mewujudkan rahmatal lil alamin. Nah, sifat rahmatal lil alamin itu kita bisa menyatukan perbedaan, itu salah satunya.
kita bisa menerima perbedaan itu kan juga wujud dari rahmatalil alamin itu. Karena apa? Perbedaan itu adalah rahmat dari Tuhan. Ingat, kita ini hidup tidak sendirian. Kita diciptakan itu juga tidak sendirian. Masih banyak manusia-manusia yang lain, dan ada masih banyak lagi makhluk-makhluk yang lain. Kita harus bisa menyatakan dengan sikap ataupun perbuatan yang berkaitan dengan rahmatan lil alamin itu loh, Mas. Kita menjaga menerima perbedaan itu dengan lapang dada, dan kita tidak menyalahkan orang lain. Itu juga menjaga rahmatan lil alamin. Itu loh, Mas. Berarti kontak jaga itu sebenarnya wujud penghargaan terhadap ciptaan Allah yang selain manusia berarti ya. Bukan hanya selain manusia. Oh, namanya semuanya di dalam jagat itu isinya apa aja, Mas? Berarti semuanya. Semua unsur di situ kan juga ada manusia. Dan makhluk-makhluk yang lain. Iya kan, semuanya. Semuanya yang namanya isinya jagat itu kan banyak sekali. Semua makhluk. Semua ciptaan. Wujud rahmatal alamin juga berarti itu ya. Oh iyalah. Kita diciptakan ya karena rahmatnya Allah. Jagat seisinya diciptakan ya karena rahmatnya Allah. Kalau Tuhan tidak memberi rahmat, ini tidak mungkin tercipta. Kan gitu. Kembali ke situ lagi. Iyalah. Lebih enak itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres. Terus dikuatkan lagi bahwa semua ini adalah la haula wala quwata illa billah. Sudah beres. Kalau bab kekuasaan Allahu Akbar sudah. Apalagi lek sampun ngoten kula wede ngadepi sembarang-barang. Tapi kebanyakan kata-kata kirang percaya diri. Nah, tapi kebanyakan gini, Mas. Kan ada ya 2 atau 3 hari yang lalu itu kan muncul, ini juga jadi fenomena juga. Ada orang yang meminta sumbangan, ya kan, meminta sumbangan kepada warga dengan dalih ini adalah apa? Adalah tanah-tanahnya Allah, dunia-dunianya Allah, gitu kan. Nah, terus meminta sumbangan tanpa minta izin kepada pemerintahan setempat. Dengar kan? Nah, itu. Ngono ya ngono ning gak ngono kuwi. Semua yang terjadi ya di dunia ini, kita diciptakan contohnya di dalam lingkup desa. Itu ada penduduknya, di dalam desa itu ada pemerintahannya. Di dalam suatu wilayah ada pemerintahannya. Nah, pemerintah itu kan yang istilahnya itu bertugas di situ. Istilahnya kan gitu kan. Mempunyai tugas di situ, mempunyai wewenang di situ, ya kan, untuk mengatur. Kan gitu. Berarti kan semua harus melalui tatanan, aturan yang berlaku. Nah, semua kan harus jelas. Kalau kita langsung kembalikan kepada Tuhan, ini semua karena Tuhan. Kita diciptakan semua Tuhan. Loh, jangan lupa Tuhan itu menciptakan bukan hanya kamu saja. Semuanya itu pasti mempunyai visi misinya masing-masing. Iya, dikembalikan ke hablum minallah dan hablum minannas. Itu kita tidak bisa langsung dikembalikan, tidak bisa. Semua harus ada dasarnya. Kalau kita sudah berdasar dan kita juga berusaha untuk mendasar, itu baru jalan, Mas. Kalau semua dihantam kromo istilahnya, dipukul rata, semua ini kehendak Tuhan, benar. Tapi semua manusia itu mempunyai kehendaknya masing-masing kok, mempunyai wewenangnya masing-masing kok. Kita tidak bisa memaksakan wewenang kita harus bisa diterima oleh orang lain, kan tidak bisa.
pemaksaan itu. Memaksakan tidak bisa. Ya kan? Karena apa? Semua itu mempunyai kapasitas, mempunyai amanah, tugasnya masing-masing. Ngono ya ngono ning gak ngono kuwi. Itu loh. Apalagi sesama manusia kan ada kepentingan, terus ada kadang juga ada perjanjian, ada utang piutang. Nah itu kan ya harus diselesaikan secara hablum minan nas. Terus langsung dibaliknya yang Gusti Allah. Lah ya susah. Jadi ini ya Salah ruwet toh. nyauri utang. Gusti Allah ngeter-ngeterne wong lanang sane Lah. lah. Gusti Allah ki opo nih? Kok ya inomen kan malah Nah, gitu kan. itu. Nah, seperti itu. Jadi Merendahkan. kita ini bagaimana mentuhankan Tuhan. Jangan sampai kita ini seolah-olah mentuhankan Tuhan, tapi secara kelakuan nyatanya tidak mempertuhankan Tuhan sama sekali. Karena apa? Dengan dalih mentuhankan Tuhan, semua ini adalah milik Tuhan. Tapi kita tidak bisa mentuhankan ciptaan. Istilah begini, mentuhankan ciptaan. Kan semua itu semua ciptaan itu kan juga dari Tuhan, kan gitu kan? Seolah-olah kan saya sendiri yang mempunyai Tuhan, orang lain tidak punya. Saya sendiri yang diciptakan oleh Tuhan, yang lain itu bukan ciptaan Tuhan. Seolah-olah kan seperti itu. Berarti kita tidak bisa mentuhankan Tuhan jalaran dari apa yang sudah diciptakan. Ya kan? Iya. Jadi kita wajib bersyukur juga ya Gus dengan apa ciptaannya. Iya. Misalnya kawula berterima kasih dumateng panjenengan sampun maringi Ya. pencerahan ngoten niku Ya. wajib Bersyukur di situ. Kita bisa seperti mengerti. wasilah itu Gus, ya. Iyalah. Kita bisa mengerti ya karena Tuhan. Kita bisa berbicara, bisa mendengarkan ya karena Tuhan. Jadi kita harus pas di dalam mentuhankan Tuhan. Bisa memposisikan Tuhan itu bagaimana. Nggih. Tidak malah merendahkan. Loh iyalah. Nggih, kadang kita apa bersyukur, berterima kasih kepada makhluk. Nah, itu kan ciptaan Tuhan juga. Itu dikatakan musyrik, syirik. Ya, itu Contoh. kan wujud syukur kepada Tuhan juga. Contoh gini Mas, contoh. Kita dengan dalih membela agama. Kita dengan dalih membela Tuhan dengan dalih seperti itu, ya kan? Terus kita membawa ayat-ayat Tuhan, Nggih. ya, membawa ayat-ayat Tuhan. Contoh Allahu Akbar. Terus kita ini melukai seseorang. Nggih, nggih. Bukankah ini malah menghina Tuhan? Nggih, nggih. Apakah Tuhan sekeras itu? Gitu loh. Apakah Tuhan sekeras itu? Tidak. Tidak. Enggak. Seharusnya bagaimana? Kalaupun ada seseorang yang melakukan kesalahan, rangkul, tunjukkan jalan yang benar. Bukan menyalahkan terus dengan tindakan kekerasan. Kalaupun itu salah, bagaimana membenarkannya? Boleh tegas, tapi gini, ketegasan bukan berarti harus keras. Ya kan? Tegas itu bukan berarti harus dengan kekerasan. Nggih, nggih. Pertegaslah keimananmu. Nggih. Apakah keimanan itu harus dengan kekerasan? Tidak. 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 Karena apa? Keimanan itu hubungannya dengan keyakinan dan kepahaman seseorang. Jadi nggak boleh dipaksakan Gus ya. Nggak boleh. Sampaikanlah yang seharusnya disampaikan. Lakukanlah yang sesuai dilakukan. Dan Harusnya lebih baik dilakukan. lagi dengan tindakan. Iyalah. Nggih. Kalau kita niatnya membela Allah, ya, membela Tuhan, membela agamamu, lakukan tugasmu sebagai hambanya Tuhan.
sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini seolah-olah mendikte ciptaan. Ya kan? Cukup sampaikan, cukup berilah contoh yang baik. Betul. Itu kan enak kan? Bagaimana kita menciptakan rahmatan lil alamin yang sesungguhnya, bukan dengan kekerasan. Apakah rahmatan lil alamin itu harus keras? Enggak. Tidak. Enggak. Ginilah. Nabi Muhammad sudah memberi contoh yang terbaik untuk umat. Ya kan? Apa perang yang paling berat itu apa? Apakah dengan membawa senjata? Tidak. Perang yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Ya kan? Itu kan sudah jelas itu. Apakah dengan kekerasan? Loh, tidak boleh. Itu justru malah menghina Allah. Justru malah menghina Tuhan. Itulah. Kalau memang kita niatnya untuk menjaga, ya jagalah keimananmu, lakukanlah yang semestinya. Kalau kamu mempunyai Tuhan, ya sesuai agamamu, ya lakukan apa kewajibanmu. Jangan menuntut hak saja tanpa melakukan kewajibanmu. Itu kan? Ya, berarti harus memperbaiki dari dirinya masing-masing. Jangan kita itu menyalahkan orang lain sebelum memperbaiki dirinya sendiri. Itulah. Betul. Gus, misalnya kita dimusuhi orang, Gus. Nah, kita harus bersikap bagaimana, Gus? Itu harus dilihat dulu. Okay. Bagaimana keadaannya. Kan gini, kita kan harus tetap bijaksana satu. Nah, di dalam kebijaksanaan itu ada sabar, ada ikhlas, ya kan? Okay. Dan sifat-sifatnya Allah di situ kan harus disertai dengan kebijaksanaan, ya kan? Okay. Yang namanya bijaksana itu kan harus dilihat dulu keadaannya. Contoh, seumpama harus sabar, harus ikhlas, memang perlu itu kan? Seumpama saya gambarkan seperti ini, kalau sampeyan saya membawa parang, terus saya mau, nah istilahnya mau menebas sampean, sampean mengelak ataupun saya sampean pasrah atau mengelak? Mengelak atau menahan? Nah, berusaha supaya sampean selamat kan gitu. Itu kan tindakan. Ya. Berarti kan harus dilihat dulu keadaannya. Tidak boleh sabar, mati. Nerimo ing pandum bacok, aduh. Konyol berarti. Konyol. Kalau itu kan sudah secara kekerasan itu kan sepertinya sudah sudah jarang ya, Gus ya. Dan yang terjadi sekarang kan kebanyakan dengan siri, Gus. Ya itu kan. Makanya gambaran dari itu istilahnya kalau saya ini berusaha membacok sampean, entah itu saya membacok dengan mistis, ya kan, atau dengan nyata, itu kan juga sebuah tindakan, ya kan. Nah, seharusnya mengelak supaya selamat. Kalau itu siri, kalau itu magic istilahnya. Magic itu kan goib. Ya, harusnya kita juga menggunakan goib untuk menangkalnya. Nah, kalau kita apa yang dihadapi ini nyata, ada parang yang diginikan, harus ada penangkalnya. Bagaimana menangkalnya? Mengelak atau bagaimana kan gitu kan, supaya kita bisa selamat. Iya. Yang paling mudah ya lari itu, Gus ya. Langkah 1000. Nah, lari itu kan ya dilihat dulu. Nah, gini bab lari, kita lari kepada kenyataan, lari dari kenyataan atau lari bersandar kepada Allah. Fafiru ilallah.
Lari ke kantor polisi. Nah, Gus. berarti kan dilihat dulu keadaannya. Iya, Kalaupun itu magic, larilah kepada Allah. Karena Iya. apa? Yang menguasai gaib adalah Allah. yang maha goib. Yang maha gaib. Nggih, nggih. Ya kan dilihat dulu. Ya kan? Nah, kita harus tetap bijaksana Berarti intinya. nggak perlu membalasnya Gus ya. Ya dilihat juga ya. Dilihat dulu. Intinya itu dilihat dulu. Kasus per kasusnya. Ya. Misalnya kita dikerjain lah, misalnya apa misalnya ditenung gitu kan. Jangan Terus sampai kita kita balik. membalasnya. Kita balik menenung gitu loh Gus. Kalau prinsip saya tidak pernah mengembalikan. Tapi saya kembalikan lagi kepada Allah. Karena segala yang terjadi itu adalah kuasanya kehendak Allah. Sudah, Itu yang saya paling kembalikan lagi. Kembalikan paling kepada afdal itu. Allah ya. Ya innalillahi. Iya, iya, iya. Nggih, nggih, nggih. Saya kembalikan Berarti lebih baik dikembalikan kepada Allah Oh, Gus ya. sudah beres itu. Tapi Nanti kalau urusan misalnya Allah ya mau kembali ke orangnya. tapi misalnya kita membalasnya itu hukumnya bagaimana Gus? Itu ada karmanya, Mas. Tetap ada karmanya Gus. Nah, kalau kita saling membalas, tidak akan ada habisnya. Ada habisnya. Oh, dibalas dengan kebaikan aja, Mas. Nah, itu. Iya, iya. Pahala. Iya, itu paling utama itu. Paling utama itu. Nggih, nggih, nggih. Diberi keburukan dibalas dengan kebaikan. Nggih, laras. Tapi ya sulit gitu. Hanya ada di sinetron. Nggih, Gus. Allah. Nggih, nembah nuwun, Gus. Ini geser ke netizen, Gus ya. Ya. Jadi ada pertanyaan dari subscribe, Gus. Niki Gus, podo nopo beda sedulur papat kalih korin niku nopo satu kesatuan. Terus kaping kalih nek tiang pun kapundhut meninggal, korin itu kemana dan sedulur papat itu kemana juga. Ngoten Gus pertanyaanipun. Nah, pertanyaan pertama, apakah sama korin dan sedulur papat? Jelas beda. Nggih. Kalau korin itu makhluk jin. Nggih. Ya, kalau sedulur papat itu makhluk yang namanya malaikat. Kalau sedulur papat berarti malaikat mukorobin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, itu Itu udah jelas Gus ya. sudah jelas berbeda. Terus kemana kalau manusia sudah meninggal? Itu korinnya kemana? Malaikatnya, sedulurnya kemana? Nggih, Maaf, yang namanya korin karena bangsa jin, ya kan? Jin yang berada di dalam diri manusia, yang menyerupai manusia, manusianya masing-masing loh ya. Nggih. Nah, itu biasanya tugasnya juga menyesatkan, mengganggu. Yang masih hidup. Nah, biasanya ada di makamnya. Biasanya ada di tempat kejadian pas Misalnya waktu kecelakaan. mati. Nah, Oh, ngoten. itu waktu meninggalnya di mana, misalnya kecelakaan, ya di situ kadang Kadang tidak pasti kan. tidak pasti. Dan itu cara menyempurnakan bagaimana Gus? Ya tetap didoakan, Mas. Oh, gitu. Kalau sudah didoakan, Dikembalikan. Karena apa? Gini, Mas ya. Seseorang yang sudah meninggal itu yang bisa menyempurnakan adalah orang yang masih hidup. Karena wujud kesempurnaan itu ya pas waktu manusia sendiri itu masih hidup. Wujud kesempurnaan itu ada jiwa, ada raga. Itu namanya sempurna. Itu kalau orang sudah meninggal, itu kan raganya sudah tidak ada. nggih. Nah,
berarti masih mengharapkan doa supaya sempurna. Nah, doa dari orang yang masih hidup, baik keluarga atau orang lain. Iya. Ya kan gitu. Tapi dalam tanda kutip, semua yang dilakukan seseorang waktu masih hidup ini sangat menentukan setelah kematiannya. Kalaupun apa yang ditanamkan, apa yang dilakukan semasa hidupnya itu baik, maka juga bisa menyempurnakan waktu meninggalnya. Gitu. Makanya yang namanya orang meninggal itu masih mengharapkan doa dari orang yang masih hidup. Karena apa? Yaitu tadi dikembalikan wujud sempurna itu ketika manusia itu masih hidup. Lah, wujud hidup itu ada jiwa, ada raga. Gitu kan? Sudah jelas ya? jelas. Nah, Sampun Gus. kalau sedulur itu kan belum, yang sedulurnya itu terus Oh, kemana? gitu tadi sedulur Kemana? apa? Nah, Belum. kemana? Itu kembali kepada titahnya. Nah, sedulur itu atau malaikat itu kan mempunyai tugas untuk apa? Menjaga manusia, membimbing manusia. Iya kan? Nggih. Itu tetap tugasnya. Kembali lagi. Iyalah. Oh, tugasnya memang seperti itu. Terus tugasnya jin apa? Kan mengganggu, menyesatkan, kan gitu kan? Nah, Berarti ingkang lek menurut Jawi sedulur papat 5 pancer niku